Oke, kali ini kita akan membuat tentang tunnel ya. Topologi seperti berikut. Lalu kita coba mikrotik 1 DHCP client dan mikrotik kedua juga DHCP client brain ya. Lalu kita buka Winbox ya teman-teman. Winbox untuk mikrotik pertama, mikrotik 1 kita connect. Lalu kita ke bagian interface, lalu kita plus, kita EOIP tunnel. Di sini kita namanya ubah jadi EOIP tunnel to Cimahi, lalu remote address-nya adalah IP mikrotik kedua dan tunnel ID-nya kita isikan 15 saja. Setelah itu kita buka juga di Raumon ya, di mikrotik kedua kita connect, lalu kita di interface kita juga plus, lalu EOIP tunnel to Bandung ya. Remote address-nya kita isikan IP mikrotik pertama, lalu tunnel ID-nya kita isi 15 saja. Nah, itu sudah running ya teman-teman. Setelah itu kita ke mikrotik pertama, kita ke bridge, kita akan membuat di bridge dan port. Kita plus bridge, kita kasih nama bridge EOIP, lalu oke. Setelah itu kita port. Di sini kita arahkan ke EOIP tunnel to Bandung. Lalu di sini kita buat lagi dengan adapter 2 ya teman-teman. Kita buat lagi. Benar teman-teman. Di sini kita buat lagi ether 2. Oke. Setelah itu kita juga buat di mikrotik kedua ya, EOIP. Portnya Porto Bandung. Setelah itu kita ethernya ether 2. Lalu kita ke mikrotik pertama ya. Kita coba buka virtual PC-nya teman-teman. Di sini ibarat saja kita mempunyai PC yang 192.168.1.x ya. Di virtual PC kedua juga sama 1.x. Di sini kita masuk dulu ke PC pertamanya. Kita ketikkan IP 192.168.1.5 ya. Sudah, lalu kita juga lakukan ke PC 2-nya. Sudah juga. Lalu kita coba ping antar PC ya teman-teman, apa bisa TTL ya teman-teman. Lalu kita coba juga di virtual PC ke 1 ya teman-teman, untuk ping ke virtual PC ke 2 ya, juga berhasil teman-teman. Setelah itu kita pergi ke mikrotik pertama ya teman-teman. Kita ketikkan IP address, lalu di sini kita buat 92.168.2.1/24. lalu interface-nya bridge EOIP, lalu kita DHCP server ya. Kita next sampai selesai, lalu kita juga buat lagi di mikrotik kedua, kita add 192.168.2.2/24 ya. Lalu kita DHCP server juga bagian
switch EOIP lalu next sampai selesai. Setelah itu langkah selanjutnya adalah sebentar teman. Setelah itu langkah selanjutnya kita ke bagian IP, firewall, NAT, lalu kita buat di sini SRC NAT, Masquerade, lalu di sini juga kita buat NAT di mikrotik pertama dan kedua ya, sama Masquerade. Ini agar tujuan kita bisa ping ke 888 ya teman-teman. Kita coba di terminal 88 TL berhasil ya. Setelah itu kita di mikrotik kedua juga kita coba ping ke 888 ya. Juga bisa ya teman-teman. Nah, itu kita akan IP DHCP kan untuk tiap virtual PC-nya ya teman-teman, agar bisa terhubung ke internet ya, karena kalau cuman IP saja seperti sebelumnya itu tidak bisa karena tidak ada gateway ya. Kita coba ping 888 berhasil ya teman-teman, dapat terhubung ke internet ya. Lalu di sini kita ya tidak ya, masih sama X. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya, kita kita ganti IP terlebih dahulu ya. Untuk kita itu ya teman-teman, kita nonaktifkan semua konfigurasi sebelumnya. EOIP kita nonaktifkan semua dulu, bagian address, bagian BBB, bridge, dan lainnya ya. Kita nonaktifkan juga di mikrotik kedua ya teman-teman. IP kita nonaktifkan. Bagian interface ini juga kita nonaktifkan, bridge nonaktif ya. IP pun kita nonaktifkan ya teman-teman. DHCP server juga jangan lupa untuk dinonaktifkan juga ya teman-teman. Jadi soalnya kita akan membuat baru teman-teman. Di sini ya sudah nonaktif semua ya. Sini sudah nonaktif semua. Sudah kita nonaktifkan, lalu kita ke IP address, kita ketikkan IP 192.168.2.1/24, lalu kita pakai ether 2, kita DHCP server lagi di ether kedua sampai selesai, lalu kita juga lakukan buat IP di mikrotik kedua 3.1/2 DHCP server ether 2 next sampai selesai. Setelah itu kita coba lakukan ping, kita buka terminal ya, kita ping ke 888 berhasil ya teman-teman. Kita coba di mikrotik pertama ping ke 888 juga berhasil ya teman-teman. Kita IP DHCP agar berubah ya. Lalu kita juga lakukan pada virtual PC kedua ya, IP DHCP juga berhasil ya.
Kita coba ping ke 88 lagi, bisa ya teman-teman. Kita di sini akan buat PPTP ya. PPTP. Di sini kita ke PPPP, kita enable bagian PPTP server, lalu kita ke bagian secret, lalu kita plus. Di sini kita ganti nama jadi user PPTP, PPTP, lalu passwordnya kita isikan saja 123. Bagian service kita ke PPTP, lalu local address kita buat di sini ibaratkan mempunyai IP ya. Kita di sini ibarat punya IP 10.10.10.1 dan 10.10.10.2 ya. Kita membuat itu ibarat IP saja, kabel yang tidak terlihat ibaratnya ya. Kita buat 10.10.10.1 dan 10.10.10.2 ya teman-teman. Setelah itu kita buka lagi MikroTik ke 1, kita isikan local address 10.10.10.1 dan remote address 10.10.10.2 ya. Lalu kita juga buka di MikroTik 2, lalu kita buka PPPP, lalu kita interface, lalu kita yang bagian PPPP client ya. Di sini kita buat PPTP. Oh, bentar teman, salah sebentar. Di sini kalian pilih yang PPTP ya. Kalian buat yang PPTP, lalu PPTP client, lalu kita buat saja untuk namanya PPTP saja gitu ya. Lalu kita ke dial out, lalu kita di sini isikan IP 10.0.137.43 yaitu IP di MikroTik pertama. Kita masukkan usernya dan password ya. Ini sudah terhubung dan itu running ya. Kita coba untuk ping, kita ping ke 10.10.10.1 ya. Berhasil ya teman-teman. Berhasil untuk ping ke 10.10.10. Lalu kita coba MikroTik pertama 10.10.10.2 juga berhasil. Lalu kita ke IP route, di sini kita buat untuk IP virtual PC ya 192.168.3.0/24, lalu gateway-nya adalah 10.10.10.2 ya. Setelah itu kita buat juga pada MikroTik kedua, kita route 192.168.2.0/24, gateway-nya 10.10.10.1 ya. Oke, selesai terhubung. Langkah selanjutnya yaitu kita IP DHCP lagi ya. Sini di virtual PC 12 kita IP DHCP. Jika sudah ya, kita uji ping ke virtual PC kedua 3.254 berhasil ya. Kita coba di virtual PC kedua untuk ping ke virtual PC 1 juga bisa ya teman-teman.
kita berhasil lakukan ping ya. Lalu setelah itu kita nonaktifkan, kita akan membuat tentang kita buat tentang buat TP teman-teman, PPOP teman-teman, PPOP atau buat TP. Taruh kita nonaktifkan terlebih dahulu saja. Untuk PPPP juga di mikrotik pertama ya, PPPP kita L2TP, kita akan membuat L2TP ya. L2TP server kita enable, lalu oke. Setelah itu kita kita buat ya, yang sudah kita itu bagian use IP second kita yes, lalu IP secretnya kita ketikkan saja secret ya, secret ketikkan saja begitu ya. Itu terserah kalian ya. Kita coba untuk melihat password. Nah, sudah benar, lalu kita oke, kita ke secret, lalu kita buat user L2TP, lalu passwordnya 123, kita buat L2TP ya, lalu 10.10.10.1 10.10.2 ya, di mikrotik kedua itu, untuk mikrotik kedua. Lalu kita ke mikrotik kedua ya, lalu kita ke interface, lalu kita plus, lalu kita cari L2TP client, dan kita buat saja di sini, lalu di allout kita connect ke 10 ke mikrotik pertama ya, 10.0.1.7.43, lalu kita usernya masukkan user sebelumnya, user L2TP, lalu passwordnya 123, nah oke. Itu sudah terhubung ya, itu running ya teman-teman, kita running. Lalu kita ke IP address, di IP address juga sudah ada ya, kita ke mikrotik pertama, lalu kita ke route, kita tidak usah buat lagi ya teman-teman, di sini kita tidak usah buat lagi, kita aktifkan saja route sebelumnya, itu sudah terhubung ke mikrotik ya. Sudah terhubung ke mikrotik, route di mikrotik kedua juga kita aktifkan kembali ya route-nya. Lalu kita coba buka virtual PC lagi, kita ping ke IP sebelumnya ya. Lalu kita coba ping lagi, di sini kita ganti dulu L2TP ya. Nah, sekarang kita akan membuat tentang PPOP ya teman-teman, PPPoE. Di sini kalian buat dulu topologi baru ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan Romon, IPDHCP ya, topologi seperti itu ya. Kita masukin box lagi, kita masukkan di mikrotik pertama, lalu kita Romon juga di mikrotik kedua ya. Aktifkan Romon di mikrotik pertama, lalu kita juga masuk ke mikrotik kedua ya. Nah, sudah, kita mikrotik pertama, kita PPPP, lalu
kita pilih PPOE server, lalu kita plus, kita buat saja di sini, namanya masih sama atau service saja gitu. Ntar saya ganti versi mikrotik ya teman-teman, di sini ganti versi mikrotik ke-7 ya. Kalian bisa menggunakan versi 6 tetap, mau versi 6 atau 7 sebenarnya masih bisa ya, masih utuh bisa, tetap sama. Kita buat lagi, kita tunggu sebentar, ini agak lama karena jaringan saya lemot ya. Kita login kembali ke mikrotik teman-teman. Kita login ke mikrotik, admin, password kosong. Jika sudah kita masuk winbox ulang ya teman-teman. Kita login winbox ulang, kita common juga di mikrotik untuk mikrotik kedua. Setelah itu kita ke ppp, lalu kita PPOE server, lalu kita plus. Untuk nama kalian terserah ya, namanya mau apa. Lalu setelah itu kita interface-nya masih tetap interface kita ke Ether 2. Untuk nama saya PPPOE, interface Ethernya Ether 2 ya. Lalu kita oke, lalu kita ke secret, kita buat di sini untuk namanya user PPPOE ya. Untuk saya passwordnya 123. Untuk servisnya kita pilih PPPoE, lalu lokal addressnya masih tetap yaitu yang 10.10.10.10, lalu remote addressnya kita isi juga 10.10.10 ya teman-teman, 10.10.2, lokal address .1. Setelah itu kita ke mikrotik kedua ya, tapi kita di mikrotik pertama kita paruh walnut, lalu kita masuk urat ya, pertama kita coba ping dulu sebelum ke mikrotik kedua. Ping ke 88 bisa ya. Setelah itu kita buka mikrotik kedua, kita ke interface, lalu kita plus PPPoE client, kita ethernya ether interface, bagian interface kita masih utuh saja, lalu di bagian user dan password ya, jangan di service dan sname, saya di sini salah. Jangan lupa aktifkan use peer DNS. Kita masukkan user PPPoE, lalu passwordnya 123. Kita oke. Sepertinya saya kurang ya di bagian usernya itu, makanya belum running. Nah ini sudah running ya teman-teman, sudah kita buat PPPoE. Kita coba untuk ping ke 88 pada mikrotik kedua, berhasil ya untuk ping ke 888. Nah itu kita
Bentar teman-teman. Kita coba pengumpulan lagi ya teman-teman. Lalu kita ke address, kita di sini buat 92.168.3.1/24. Lalu untuk ethernya kita pakai ether 2 ya. Lalu kita ke DHCP server, ada DHCP setup, ether 2, next sampai selesai. Jika sudah, kita lalu ke NAT, kita aktifkan NAT, src NAT, kita pakai PPPPOE. Lalu kita coba buka virtual PC ya teman-teman. Kita IP DHCP, kita berhasil mendapat IP dengan gateway 3.1 ya. IP kita 254, lalu kita coba pengalaman 8 juga berhasil ya. Lalu kita di sini ke PPPP. Di sini kalian bisa edit kalau ingin mengedit sesuatu kalian bisa klik profile lalu klik ya. Di sini saya di sini ingin limit saja, limit penggunaan data ya. Red limit itu bagian red limit kita ketikkan 2m/20 2m 2m/2m ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang sudah ada saja di bagian profil ya. Di sini kita ketik 5m atau 2m terserah kalian di situ. Oke, kita matikan. Kita akan mencobanya di untuk desktop ya teman-teman. Kita mencobanya itu di Ubuntu desktop ya. Kita tambah Ubuntu ETH1, kita DHCP, lalu primary konsol kita RDP ya. Primary konsol kita RDP, lalu save. Lalu save dan jangan lupa untuk ganti icon ya. Biar keren. Ganti icon. Di sini saya ganti icon PC saja. Select lalu save ya. Nah itu kita sambungkan, kita buka Ubuntu-nya, kita buka ulang. Kalau oke, klik OK saja, tunggu sampai selesai. Kita ke sistem, kita pilih yang terminal saja. Kita di sini ketik IP A dan sudah mendapatkan IP yang bagian 3 itu ya, 3.192.168.3.253 ya. Lalu kita di sini akan coba untuk speed test ya. Kita buka speed test pada Chrome atau browser lainnya. Di sini kita uji kecepatannya karena memang internet saya tidak terlalu cepat, jadi maksimal di situ saja ya, di bagian 1 ya tetap ya. Kalau kalian internetnya memang sangat cepat mungkin terbatas, jadi terbatas oleh yang sudah disetting tadi ya. Kalian bisa mencobanya di beberapa web gitu. Di sini saya coba di
gelap, tapi di sini cukup cukup ribet dan nge-lag ya, karena jaringan saya terlalu lemah. Jadi saya cuman coba di coba di speed test dari Google ya. Mungkin segitu saja yang saya dapat praktekkan kali ini untuk tunnel. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton ya teman-teman.